diglosia. Insyaallah pada kesempatan hari ini pengetahuan yang pertama akan disampaikan oleh Ustaz Hasan Syukur hafizahullah taala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Syukron ila akhina Asbarin yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sedikit menyampaikan terkait dengan materi pada kesempatan kali ini. Terutama mungkin pertama kali yang saya ucapkan yang terhormat Bapak Dr. Joko Susanto dan teman-teman semua, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya sebagai pemateri pertama dalam diskusi kali ini yang insya Allah akan menyampaikan materi terkait dengan diglosia. Saya izin untuk share screen. Nafik? Ya sebentar ya. Gimana? Ini masih lagi opening. Ini di don't belong, yes. Siap. Camnya dihidupkan camnya. Iya Ustaz, ini soalnya pengaturannya. Jadi di sini saya dimatikan untuk share screen-nya. Apa? Hasan. Nah. Baik. Diingatkan temannya suruh camnya dihidupkan. Oh iya. Untuk teman-teman semua, untuk kameranya mohon di-on-kan. Yang belum dipanggil. Bella izin Ustaz, masih dalam perjalanan dari klinik Ustaz. Yang teman-teman yang belum di-on-kan camnya tolong diingatkan. Oke, Mbak Nida Uljannah, tolong. Sama Mbak Titi Mulyanti, fadhal kamarnya dinyalain, G. Mbak Lola Hervina sama Ustaz Ibn Hafiz. Fadhal Ustaz, nyalain Ustaz. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan diglosia. Oke, sebelumnya mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu, teman-teman di daerahnya masing-masing, apakah ada beberapa bahasa yang digunakan dalam kesehariannya, entah itu bahasa Indonesia, bahasa daerah dan lain sebagainya. Mungkin ya kalau kita ketahui bahwasanya di Indonesia merupakan negara yang termasuk multilingual, artinya memang terdapat berbagai bahasa itu sendiri ya, tidak hanya satu bahasa. Ada bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, yang dimana bahasa Indonesia ini merupakan bahasa nasional, dan juga ada bahasa daripada daerah yang merupakan bahasa ibu itu sendiri. Nah, kalau kita lihat fungsi daripada bahasa itu sendiri itu sangat penting. Selain untuk memudahkan dalam interaksi manusia, bahasa juga ternyata mempunyai fungsi yang lain, yang dimana ketika bahasa itu digunakannya bukan pada tempatnya, maka akan menimbulkan sesuatu yang negatif terhadap kita. Contohnya mungkin ketika dalam presentasi seperti ini, kalau digunakan bahasanya bahasa daerah bukan bahasa formal, otomatis akan tidak pas digunakannya. Nah, kejadian atau permasalahan seperti inilah yang dimaksud dengan diglosia. Nah, sedangkan apa sih diglosia itu? Untuk share screen, Kang Abik.
Share screen. Oke, yang pertama, apa itu diglosia? Mungkin kita akan mengetahui terlebih dahulu terkait dengan pengertian daripada diglosia. Di sini ada yang pertama, diglosia secara etimologi. Ya. Kata diglosia itu sendiri berasal daripada bahasa Perancis yang asal katanya yaitu diglosi. Karena kata ini diperkenalkan oleh seorang linguis Perancis yang bernama Marcais. Lalu istilah diglosia menjadi lebih terkenal dalam studi linguistik, sosiolinguistik, lebih khususnya sosiolinguistik, setelah dikenalkan oleh seorang sarjanawan lulusan Stanford University, yaitu oleh C.A. Ferguson tahun 1959. Dalam suatu simposium tentang urbanisasi dan bahasa-bahasa standar. Nah, yang diselenggarakan di Washington DC. Nah, dari sini mulailah terkenal dengan istilah diglosia yang dikenalkan oleh Ferguson itu sendiri. Sedangkan pengertian daripada diglosia secara terminologi adalah situasi yang di dalamnya ada dua ragam dari satu bahasa yang hidup berdampingan dengan peran masing-masing dalam masyarakat itu, atau bisa disebut dengan suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Jadi yang dinamakan dengan diglosia di sini secara singkatnya bahwasanya ada suatu bahasa di mana dalam bahasa itu sendiri secara berdampingan terdapat dua fungsi. Yang pertama ada yang disebut dengan kalau di sini ya, kalau menurut Ferguson itu yang mempunyai fungsi ragam tinggi, dan yang kedua memiliki fungsi ragam rendah, di mana nanti fungsi mungkin kalau di Indonesia ada bahasa formal atau bahasa non formal. Nanti dalam penggunaannya bahasa formal digunakan di mana dan bahasa non formal digunakan di mana. Nah, secara mendalam di sini ada beberapa pendapat diglosia menurut beberapa pakar. Di antaranya yang pertama ada Ferguson, yang kedua ada Fishman, dan yang ketiga ada Paslon. Mungkin secara lebih rincinya kita melihat kepada pendapat masing-masing. Selanjutnya yaitu diglosia menurut Ferguson. Nah, diglosia menurut Ferguson adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil, di mana selain terdapat sejumlah dialek-dialek utama, lebih tepat atau ragam-ragam utama dari satu bahasa, terdapat juga sebuah ragam lain. Dialek-dialek utama itu diantaranya bisa berupa sebuah dialek standar atau sebuah standar regional. Secara lebih singkatnya, kita pahami bahwasanya diglosia menurut Ferguson itu adalah di mana ada satu bahasa yang mempunyai dua ragam dialek, di mana dua ragam dialek ini memiliki fungsinya masing-masing. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin ada bahasa formal, ada bahasa Indonesia formal, dan juga ada bahasa Indonesia non formal atau baku dan baku. Kalau dalam bahasa Arab mungkin ada bahasa ini masih dalam satu bahasa ya, bahasa Arab, tetapi di dalamnya ada dua dialek, yaitu ada bahasa Arab Fusha dan ada bahasa Arab Amiyah, di mana fungsi daripada dua bahasa ini itu berbeda-beda. Nah, menurut Ferguson di sini ada tingkatan daripada bahasa itu sendiri. Yang pertama ada di tingkat T atau tinggi, diberi nama bahasa dengan ragam T. Yang kedua ada bahasa dengan ragam R, yaitu ragam rendah. Nah,
di sini kita beri contoh dalam bahasa Arab, bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha di sini menduduki ragam T, yaitu tinggi, karena memang banyak digunakan oleh dalam kondisi formal dan sebagainya. Sedangkan bahasa Arab Amiyah itu digunakan dalam pergaulan keseharian, makanya disebut dengan bahasa dengan ragam rendah. Lalu selanjutnya pendapat daripada Fishman terkait dengan diglossia. Menurut Fishman, diglossia itu tidak hanya berlaku pada adanya pembedaan ragam H dan L pada bahasa yang sama, melainkan juga berlaku pada bahasa yang sama sekali tidak serumpun atau pada dua bahasa yang berlainan. Jadi menurut Fishman bahwasanya diglossia itu tidak hanya berada dalam satu rumpun bahasa, akan tetapi bisa juga dalam dua bahasa, dalam bahasa yang berbeda gitu. Contoh mungkin kalau di Indonesia kita melihat bahwasanya ada bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Bahasa Indonesia di sini menduduki ragam T atau tinggi, dan bahasa daerah di sini menduduki ragam daripada R, yaitu rendah. Di mana penggunaannya juga fungsinya juga berbeda-beda. Nah, ini diglossia menurut Fishman. Fishman ya, bukan Fishman. Mohon maaf bahasa Sunda. Oke, lalu selanjutnya diglossia menurut Fasold. Nah, Fasold di sini mengembangkan konsep diglossia ini menjadi apa yang disebutkan broad diglossia, atau mungkin kalau secara lebih dimengertinya bahwa diglossia luas. Jadi memang menurut Fasold ini ternyata diglossia ini tidak hanya dalam satu bahasa ataupun dalam dua bahasa yang berbeda, akan tetapi lebih daripada itu, atau yang mungkin kita sebut dengan multilingual. Nanti di mana dalam bahasa ini terdapat fungsi-fungsi yang berbeda juga. Nah, di sini Fasold untuk lebih merinci terkait dengan Fasold, pendapat Fasold nanti akan ada contohnya berkaitan dengan pembagian daripada Fasold itu sendiri. Karena nanti di sini menurut Fasold diglossia itu terbagi menjadi 3 macam. Ada double overlapping diglossia, ada double nested diglossia, dan juga ada linear polyglossia. Nah, sekarang mungkin kita melihat kepada perbedaan daripada diglossia menurut para pakar. Yang pertama, menurut Ferguson, di sini yang ditekankan dalam Ferguson adalah yang disebut dengan diglossia merupakan adanya tingkatan T dan R dalam satu rumpun bahasa. Contoh, dalam satu rumpun bahasa Arab, di sini terbagi menjadi 2, ada dialek Fusha dan juga ada dialek Amiyah, di mana dialek Fusha menduduki ragam T atau tinggi, sedangkan dialek Amiyah menduduki ragam R, yaitu rendah. Sedangkan menurut Fishman, di sini yang disebut dengan diglossia itu tidak hanya terjadi dalam satu rumpun bahasa saja, melainkan lebih daripada satu, yaitu dalam 2 bahasa, di mana bahasa yang satu menduduki ragam T dan bahasa yang satu menduduki ragam R. Kalau di sini Afwan Ana kasihnya dengan sebutan H dan L, di sini high and low gitu ya. Ada tinggi dan juga ada rendah. Sedangkan menurut Fasold di sini ternyata menurut Fasold itu sendiri lebih luas, ternyata tidak hanya dalam satu rumpun bahasa ataupun dalam 2 rumpun bahasa dua bahasa yang berbeda, melainkan lebih daripada itu atau dalam multilingual bahasa. Oke, mungkin saya akan membahas terkait dengan pembagian daripada Fasold, karena di sini Fasold membagi diglossia terbagi menjadi 3 bagian. Baik, untuk slide selanjutnya. Oke. Pembagian diglossia menurut Fasold terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan double overlapping diglossia, yang kedua ada yang disebut dengan double nested diglossia, dan yang ketiga ada yang disebut dengan linear polyglossia. Yang pertama ada yang disebut dengan double overlapping diglossia.
yaitu ada situasi pembedaan derajat dan fungsi bahasa secara ganda. Jadi memang adanya double overlapping diglosia itu merupakan keadaan dalam masyarakat yang multilingual, artinya banyak bahasa, di mana terdapat dua bahasa yang diperbedakan, satu sebagai bahasa T dan yang lainnya sebagai bukan dua bahasa, mereka banyak bahasa ya. Yang lainnya itu adanya situasi pembedaan derajat dan fungsi bahasa. Contoh mungkin di sini dicontohkan seperti bahasa yang digunakan di negara Tanzania, di mana di negara tersebut digunakan bahasa Inggris, satu bahasa Inggris, dua bahasa Swahili dan yang beberapa bahasa daerah lainnya. Nah, di sini pada suatu saat tertentu bahasa Swahili merupakan bahasa dengan ragam H, artinya tinggi, di mana ragam L-nya adalah bahasa daerah. Di situasi yang lain yang berbeda, bahasa Swahili menjadi ragam L dan bahasa Inggris berperan sebagai ragam H. Nah, di sini ada bahasa yang menduduki dua ragam, ada yang ragamnya T dan ragamnya L, yaitu bahasa Swahili itu sendiri. Atau mungkin kalau secara lebih mudahnya, di Indonesia ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerah, dan juga mungkin ada bahasa Inggris. Di suatu sisi, bahasa Indonesia menduduki tingkat yang tinggi, sedangkan bahasa yang dengan ragam yang rendahnya yaitu bahasa daerah. Tapi pada situasi yang lain, bahasa Indonesia juga bisa menjadi bahasa yang rendah dan bahasa yang tingginya adalah bahasa Inggris. Nah, di sini bahasa Indonesia menduduki dua fungsi. Dia juga bisa memiliki ragam ragam T, fungsi T dan juga fungsi R. Bisa tinggi, bahasa Indonesia bisa tinggi dan juga bisa rendah. Nah, di sini yang disebut dengan double overlapping diglosia. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan double nested diglosia. Di sini yang disebut dengan double nested diglosia adalah keadaan dalam masyarakat multilingual. Mungkin secara lebih rincinya penjelasannya di sini cuman akan saya singkat. Keadaan di masyarakat yang multilingual di mana terdapat dua bahasa yang diperbedakan, di mana satu sebagai bahasa T dan satu sebagai bahasa R. Akan tetapi masing-masing daripada bahasa T dan bahasa R itu sendiri memiliki ragam T dan juga ragam R. Seperti itu. Contoh, bahasa di Indonesia ada bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, di mana bahasa Indonesia menduduki T atau ragam tinggi, sedangkan daerah menduduki ragam R atau rendah. Akan tetapi masing-masing dari keduanya terdapat juga ragam T dan R. Contoh di bahasa Indonesia ada ragam baku dan juga ada ragam non baku. Di bahasa daerah juga ada. Contoh mungkin dalam bahasa Jawa ada yang disebut dengan Jawa Jawa krama, mungkin kromo ya. Atau ada juga yang disebut dengan Jawa ngoko. Jawa krama yaitu Jawa yang dengan tingkatan tinggi, sedangkan Jawa ngoko yaitu rendah. Kalau dalam secara ininya mungkin dalam bahasa Sunda kasar, bahasa Sunda halus seperti itu. Nah, dan yang terakhir yaitu terkait dengan linear polyglosia. Di sini yang disebut dengan linear polyglosia adalah situasi kebahasaan yang pembedaan kederajatannya tidak menggunakan model biner, tapi berdasarkan sikap penutur. Contoh, jadi nanti di sini disesuaikan dengan sikap penutur. Contoh, pada masyarakat Cina dan Malaysia, mungkin kalau kita mungkin
Cina Indonesia. Keberadaan Cina yang terdidik, mereka menempatkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa dengan ragam T atau tinggi. Sedangkan ragam Mandarin daripada Cina itu sendiri, di sini kedudukannya lebih bawah daripada ragam Indonesia. Meskipun sebenarnya bahasa Mandarin juga termasuk bahasa T, tapi kedudukannya lebih bawah. Sedangkan bahasa R-nya yang lebih rendahnya adalah bahasa daerah itu sendiri. Makanya di sini ada ada bahasa yang kedudukannya lebih rendah daripada ragam T itu sendiri. Ya di sini kedudukannya berarti yang menjadi lebih rendah daripada kedudukan T, kedudukan bahasa Indonesia yaitu bahasa Mandarin. Nah, ini terkait dengan pembagian diglosia menurut Faslun. Mudah-mudahan antum semua tidak puas, nanti kita bisa kita bisa diskusikan bareng-bareng di sesi tanya jawab. Mungkin hadam ini asalukumul afwa idza wajadtum minni al-khata al-sir. Nastamir ila al-muqaddim at-tali. Baik, kami ucapkan terima kasih Ustadz Hasan Syukur atas penjelasannya yang sangat begitu wadih dan luar biasa. Dan selanjutnya akan lanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu saya sendiri tentang topik-topik diglosia. Mungkin Syekh Afiq Aminullah boleh lanjut PPT-nya, Ustaz. Sebelumnya Anda minta maaf kalau suara anak kayak orang tua-tua karena lagi serak-serak nih. Memang udah tua kok. Allah musta'an. Oke, sebelum kita masuk ke topik ini, sebenarnya ada berbagai macam para ahli sosiologi mendapatkan atau mengemukakan pendapat mereka tentang diglosia. Contohnya tadi seperti Ferguson, terus ada Fasol, ada Fussman, ada juga yang lain, Bloomfield, ada juga Einar Haugen. Banyak sekali, cuman dari berbagai macam pakar itu kami mengambil salah satu pakar yang bernama Ferguson yang membagi topik diglosia ini menjadi 9 bagian. Sebelum membahas tentang topik-topik tersebut, Anda ingin memberitahu bahwa sebenarnya istilah-istilah diglosia, bilingualisme, atau interferensi, atau bahasa pidgin itu hampir sama. Cuman perbedaannya hanya sedikit saja. Oke, langsung saja kita ke topik yang pertama, fungsi. Jadi menurut Ferguson bahwa topik diglosia itu ada 9. Yang pertama adalah fungsi. Ini adalah gimana fungsi itu, maksudnya adalah ketika seseorang penutur berbicara dengan lawan tuturnya, itu harus memperhatikan fungsi bahasa. Karena bahasa itu jika ditinjau dari fungsinya itu ada 2. Pertama, bahasa tinggi atau high yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Hasan, sedangkan R itu bahasa yang rendah atau low. Jadi ketika kita berbicara dengan siapapun itu harus memperhatikan fungsinya. Yang pertama, kalau seandainya kita berada dalam situasi formal seperti sekarang ini, maka ragam yang paling pas, yang paling tepat kita pakai adalah bahasa atau ragam variasi bahasa tinggi atau high tadi. Makanya kalau kita seandainya pakai bahasa rendah, itu kurang matching. Menurut Scheer dan Agustin dalam kitabnya Sosiologistik Terapan, kata mereka bahwa kalau seandainya kita memakai bahasa itu tidak memperhatikan fungsinya, maka lucu. Contohnya sendiri, kalau seandainya nih, Anda lagi presentasi sama antum, tiba-tiba Anda pakai bahasa Ambon, lucu dan kurang mantap gitu kan. Atau mungkin dialek Anda, sementara orang timur-timur banget, cepat dan kadang nggak jelas. Ya seperti itu, jadi dianggap itu kurang mantap, atau akan dicumuh atau dicela sebagian para peserta, karena tidak menyesuaikan ragam tinggi sama ragam rendah ketika dalam suatu situasi tertentu. Intinya yang fungsi ini adalah memperhatikan kapan memakai bahasa tinggi atau ragam tinggi, kapan memakai bahasa atau ragam yang rendah. Ragam tinggi di formal, sedangkan yang ragam rendah itu mungkin antara kita sama-sama teman dekat, mungkin sama
istri kita kalau udah ada, sama suami yang udah punya suami, itu jadi memiliki bahasa yang berbeda atau ragam bahasa yang berbeda. Yang kedua adalah prestige, mungkin bacaannya Anda nggak paham. Menganggap ragam TI itu lebih superior dan R lebih inferior. Superior itu apa sih? Superior adalah yang lebih tinggi dan inferior yang lebih rendah. Mungkin hal seperti ini kalau di Malang atau di Jawa mungkin kurang terlalu kita temui. Tapi yang sering ini adalah di daerah anak, orang Ambon sana, ketika orang itu ngomong atau berbicara, bertutur dengan bahasa tinggi, seperti bahasa Indonesia, seperti kamu, saya, kalian, Anda itu dianggap Masya Allah gitu. Kayak dianggap wow gitu. Dianggap bahwa seakan-akan bahasa ragam tinggi ini lebih Masya Allah. Terus sedangkan orang yang ngomong pakai bahasa Indonesia, namun lahjatnya, logatnya masih bahasa Ambon, lucu juga kedengarannya. Jadi menurut Abdul Chair dan Agustina bahwa orang yang menganggap ini bahkan seakan-akan mereka menafikan yang namanya bahasa rendah. Tetapi menurut Ferguson bahwa orang atau para ilmuwan yang menafikan bahasa rendah ini tidaklah pas. Kenapa? Karena setiap bahasa itu mempunyai fungsi masing-masing. Bahasa tinggi di suatu yang formal, sedangkan bahasa yang rendah di situasi yang tidak formal. Seperti yang tadi saya jelaskan di bagian fungsi. Sedangkan yang ketiga adalah warisan kesastraan. Pada bagian ini adalah kalau kita lihat mungkin afwan ini agak melenceng dari topiknya. Kalau kita lihat dari syair-syair atau antum udah pernah belajar syair yang mungkin dari sastra. Kalau kita baca syair yang klasik banget pada zaman Rasulullah itu Hasan bin Sabit, dan syair-syair yang sekarang ini atau sastra yang sekarang ini wallahu a'lam beda banget. Makanya aneh kalau bahas, walaupun Anda dari sastra, kalau bahas tentang syair apalagi disuruh terjemahkan sastra klasik, angkat tangan dah. Karena pernah ada tugas, Anda cari kosakatanya di kamus Al-Munawi setempat itu nggak ada. Ternyata ada kamus tersendiri yang membahas tentang sastra yang klasik seperti itu. Makanya lebih suka linguistik daripada sastra. Jadi dalam situasi ini adalah masyarakat tutur itu menggunakan ragam tinggi untuk menulis karya sastra mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ragam R itu atau rendah itu tidaklah matching. Misal seperti ini. Contohnya saya mungkin sastrawan nih. Jadi ketika saya membuat satu karya sastra entah puisi, novel, cerpen yang lain itu, maka bahasa atau ragam yang Anda gunakan harus bahasa nasional tinggi, bahasa Indonesia. Kenapa? Karena supaya lebih dibaca seluruh Nusantara. Kalau seandainya saya pakai bahasa Jawa otomatis saya bisa baca orang Jawa saja, orang Sunda, orang Ambon, apalagi Kalimantan. Mas Naufal mungkin nggak mungkin baca dengan sempurna, apalagi kalau pakai bahasa kromo Injil ya, istilahnya seperti itu. Jadi agak susah. Yang keempat, pemulihan bahasa. Oke, dalam istilah psikolinguistik ada namanya al-iktisabul lughah, pemulihan suatu bahasa. Di sini pemulihan bahasa tinggi dan rendah. Seperti yang telah berlalu Ustadz Joko telah bilang kepada kita bahwa pemulihan bahasanya ada dua. Yang pertama menulis sadi, yang kedua secara tauqifi. Langsung tiba-tiba kita jangan langsung tahu. Saya sendiri orang Ambon, nggak pernah belajar bahasa Ambon. Kalau dilihat saya tuh punya 3 bahasa ibu. Yang pertama bahasa kampung saya sendiri, namanya bahasa Buton. Yang kedua bahasa Ambon. Yang ketiga bahasa Indonesia. Jadi kalau saya di kampung pakai bahasa Buton, kalau di kota pakai bahasa Ambon, kalau sama antum di sini pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa kampung, bahasa Ambon itu nggak dipelajari. Tiba-tiba tahu aja gitu. Mungkin Mas Hasan juga sama. Dia orang Sunda,
Anda yakin mungkin dia baca bahasa Sunda nggak kursus gitu kan, kayak kita baca bahasa Arab. Langsung saja itu tahu aja. Jadi secara ini pemilihannya ada dua, yaitu kalau bahasa tinggi mungkin harus di lingkungan yang formal. Sedangkan ragam R itu di lingkungan yang non formal. Dan juga kalau seandainya ada orang yang nggak pernah masuk lingkungan pendidikan, maka dia nggak mungkin, mustahil tahu bahasa yang tinggi atau ragam bahasa tinggi. Misalnya Umi Ana itu nggak pernah sekolah, nggak tahu baca. Baca itu nggak bisa sama sekali. Jadi kalau ada apa-apa itu, Bar, tolong bacain. Kata. Jadi karena beliau nggak pernah sekolah, akhirnya kalau istilah-istilah bahasa tinggi, itu beliau nggak tahu sama sekali. Kadang-kadang kalau lagi nonton sinetron, apalagi kan orang Ambon itu kan lucu. Kalau nonton sinetron itu suka marah-marah sendiri. Apalagi kalau pemeran utama dan mungkin lagi dijahatin sama orang lain, dia bilang, balas, gitu. Jadi ya makna orang kampung seperti itu. Jadi karena beliau nggak tahu, akhirnya karena beliau juga nggak pernah sekolah, akhirnya nggak tahu namanya ragam bahasa tinggi. Sedangkan yang untuk yang bahasa rendah itu ragam bahasa rendah, walaupun kita nggak pelajari secara formal, Anda yakin orang Jawa juga bisa bahasa Jawa tanpa dipelajari di sekolah formal. Terus pertanyaannya, kan sekarang ada mulok itu diganti bahasa Jawa, bahasa Sunda. Mungkin ada, iya. Kenapa? Karena sebagian dari orang-orang kita ini, anak-anak keturunan kita itu kadang lebih pede ngomong pakai bahasa selain bahasa daerah. Saya sendiri punya ada sepupu itu benci sama dia. Kenapa? Dia itu nggak mau pakai bahasa buton. Anda bilang, akhi, kita harus belajar suatu bahasa. Punanya suatu bahasa itu karena para penggunanya itu nggak mau pakai lagi bahasa tersebut. Antum pernah dengarkan dulu kita masih SD sering dengan istilah bahasa Sanskerta. Sekarang mana kan udah nggak ada lagi karena nggak ada penggunanya. Jadi anda takut jangan sampai itu punah di negara kita. Baik. Sedangkan yang kelima adalah standarisasi. Standarisasi suatu bahasa. Jadi karena bahasa tinggi itu atau ragam tinggi itu merupakan sesuatu yang sangat dipandang istimewa, maka harus adanya standarisasi. Atau dalam ilmu bahasa Arab, gramatikal atau nahwu sorofnya itu. Jadi kita ngomong itu nggak asal cepat-cepat aja, tapi harus mohon maaf, harus memperhatikan yang namanya SPOK-nya. Apalagi kita menulis suatu artikel ilmiah, maka harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisannya. Sedangkan kalau ragam ingat ikhwan, walaupun orang yang berpendidikan, ketika dia sangat menguasai gramatikal atau tata bahasa tinggi, walaupun dia sangat paham, tetapi dalam pengaplikasiannya itu dia lebih banyak menggunakan bahasa atau ragam R. Contoh saja, kalau kita perhatikan dari awal anak presentasi sampai sekarang ini, banyak sekali ragam bahasa rendah yang Anda gunakan. Campur kode. Kadang pakai Anda, pakai antum, kalian. Seperti itu. Sedangkan bahasa R itu, kenapa orang kalau ngomong itu banyak pakai bahasa atau ragam R? Karena ragam R itu, sebagian orang mengatakan bahwa ragam R itu tidak ada gramatikalnya. Jadi yang penting orang paham apa yang kita katakan, kholas. Itu juga disebut suatu bahasa yang penting dipahami. Sedangkan kalau tinggi itu banyak banget aturannya, sehingga kebanyakan dari kita, hampir semua orang itu ketika berbicara tidak memperhatikan kaidah. Hakata. Yang penting pahamlah apa yang diomongkan oleh orang tersebut. Mas Afiq bisa lanjut? Sekarang yang keenam, stabilitas. Stabilitas ini adalah dalam masyarakat diglosis biasanya telah berlangsung lama, di mana ada sebuah variasi bahasa yang dipertahankan eksistensinya dalam masyarakat ini. Perbedaan antara ragam T dan ragam R itu selalu ditonjolkan karena adanya perkembangan dalam bentuk-bentuk campuran yang memiliki ciri-ciri ragam T dan ragam R. Gini, yang dimaksud topik stabilitas ini adalah ketika seorang itu lebih menonjolkan ragam tinggi
daripada ragam R. Saya contohkan di daerah Ana, Ambon sana, ikhwah, orang yang menggunakan atau yang lebih menonjolkan ragam T tinggi itu lebih dihormati. Bahkan dianggap seperti ilmuwan. Kalau kita ngomong nih sama orang kampung, pakai bahasa yang sangat tinggi, kita harus mengimplementasikan dan mengabadikan dalam sebuah ekstensi yang berbeda. Mereka kan apa itu ekstensi, apa itu implementasi. Karena seperti itu akhirnya, hebat banget sih dia ini. Ternyata cuma beristilah doang. Tapi orang-orang yang tidak berpendidikan menganggap itu sesuatu yang Masya Allah. Yang ke gramatika, yang ke-6 kalau nggak salah. Gramatika ini hampir sama yang tadi, standarisasi. Bahwa gramatika itu hanya terdapat dalam ragam tinggi. Sedangkan ragam R itu sebagian dari para pelajar atau para peneliti mengatakan bahwa ya namanya ragam R itu nggak ada gramatikalnya. Ane yakin dalam bahasa Jawa, bahasa Ambon, bahasa Minang atau Padang itu, wallahu alam, kayaknya nggak ada namanya gramatikalnya atau nahwu surufnya. Pasti yang penting paham itu aja lah. Sedangkan kalau ragam tinggi itu pasti ada namanya gramatikal atau SPOK. Kita ngomong harus perhatikan SPOK-nya, sedangkan ragam terendah nggak mesti seperti itu. Ya, sekarang yang ke-8, leksikon atau dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan ilmu mu'jam. Leksikologi bisa juga. Kosakata dalam bahasa tinggi atau ragam tinggi sama ragam R ini ada yang sangat berbeda, ada juga yang sama. Sebagian ada suatu padanan suatu kata itu ada dalam bahasa atau ragam R rendah, namun tidak ada padanannya di ragam tinggi. Banyak banget hal seperti itu. Dan juga ada yang ragam tinggi, namun tidak ada padanan katanya untuk yang ragam R. Sehingga hal itu kadang kita ngomong dengan bahasa tinggi, tapi kadang juga kita campur dengan bahasa rendah atau ragam rendah. Ataupun sebaliknya, kita ngomong bahasa rendah, tapi sebagian kita campur dengan ragam tinggi. Karena tidak ada padanan suatu kata yang pas untuk hal itu. Kalau kita tarik dalam bahasa Arab, dalam kitabnya Profesor Ustadz Ulil Bahrudin, namanya Fiqh Logo, beliau bilang bahwa sebenarnya para ulama itu berbeda pendapat tentang adanya mutaradif atau sinonim dalam sebuah kata. Karena kenapa? Nggak ada, karena contohnya bahasa Arab, melihat saja ada berbagai macam kata. Ada nazara, ada ra'a, ada basara. Nah, itu kan sebenarnya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Cuma karena kita Indonesia nggak cukup dengan katanya, akhirnya kita artikan hanya melihat. Baik. Yang terakhir, fonologi. Fonologi atau dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu aswad. Di sini ragam R sama T itu terkadang bahkan banyak sekali kosakata yang berbeda ketika penggunaannya, entah dalam bentuk vokal atau konsonannya. Atau dalam bahasa ilmu aswadnya anagah wa tangim. Ada itu dibahas. Terus yang di sini mungkin agak sedikit berbeda, seperti lahjatnya orang Ambon atau orang Medan sama orang Indonesia maksudnya yang tinggi itu berbeda. Contohnya seperti ini. Penggantian kosakata A menjadi E, sedangkan fonem E menjadi A. Gini. Dulu ketika Anda masih maba, masih di UIN, Anda ngomong E itu lucu katanya orang. Anda bilang mengerti lucu. Hanya kenapa? Karena di Ambon itu hampir semua kosakata yang ada vokal E itu diganti A. Contohnya, mengerti menjadi mengerti. Misalnya, Ose sumangarti ke balong. Mengerti itu yang aslinya ada me-nya diganti dengan vokal A. Sehingga E-nya itu bahkan tidak kita temui. Terus bagaimana? Kadang yang harusnya E diganti A. Bagaimana menjadi bagaimana.
Atau mungkin ada namanya penambahan nagom atau intonasi. Contohnya gini, saya terkejut. Orang awam bilangnya apa? Saya terkejut. Nah, jadi kalau Anda ngomong kayak gitu kadang-kadang dianggap lucu sama orang-orang di Malang sini. Atau mungkin kalau Anda ngomong, antum udah makan. Anda kadang ngomongnya dulu ketika masih maba, semakan. Nah, jadi karena perbedaan fonologi seperti itu, kadang orang tuh ketawa gitu dengarnya. Dulu tapi sekarang udah lama di Malang, udah 5 tahun, Insya Allah lahjat Ambon anak udah mulai terkikis pelan-pelan. Insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustazah Al-Mahbubah Al-Mukarramah Ustazah Nabila, falyatafaddal alayki mashkurah. Terima kasih kepada moderator Akhunal Karim Asbarin atas waktunya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang bilingualisme. Jadi di awal tadi kita sudah mengenal apa itu diglosia, dan sekarang kita juga akan memahami apa itu bilingualisme, seperti itu. Jadi setelah dijelaskan oleh rekan-rekan pemateri saya bahwa diglosia adalah suatu situasi bahasa yang terdapat sejumlah dialek yang digunakan sesuai fungsinya, seperti itu. Jadi sudah kita tahu bahwa ada ragam ragam T tinggi atau high, kemudian ada ragam R rendah atau low, seperti itu. Lalu apa itu bilingualisme? Nah, jadi istilah bilingualisme dalam bahasa Inggris kita sebut dengan bilingualism. Nah, dan dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasaan. Secara harfiah, bilingualisme itu berkenaan dengan menggunakan dua bahasa atau dua kode bahasa, seperti itu. Menurut McKay and Fishman dalam kajian sosiolinguistik bahwa bilingualisme adalah pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Jadi untuk mengetahui dua bahasa itu, ada bahasa ibu sebagai bahasa pertamanya disingkat sebagai B1, dan bahasa lainnya menjadi bahasa keduanya disingkat menjadi B2. Next. Kemudian pakar yang lain, Wenrich, menyebutkan juga bahwa bilingualisme atau dwibahasaan, bahasawan yang menguasai dua bahasa, maka dia juga harus menguasai dua sistem kode, dua dialek, atau dua ragam dari bahasa yang sama. Kemudian Haugen mengemukakan bahwa penguasaan dua dialek dari bahasa yang sama dimasukkan ke dalam bilingualisme. Dan menurut Dittmar, seorang bilingual yang mampu menggunakan bahasa ibu dan bahasa keduanya dengan baik disebut dengan ambilingual, equilingual, dan koordinat bilingual, seperti itu. Next. Jadi, apa itu bilingualisme? Bilingualisme adalah, menurut pakar-pakar yang tadi kita simpulkan, kebiasaan menggunakan dua bahasa dalam interaksi dengan orang lain. Jadi orang yang memiliki dua kemampuan bahasa itu disebut bilingual atau dwibahasawan, kemudian kemampuan menggunakannya disebut bilingualitas, dan kebiasaan menggunakan dua bahasa itu disebut bilingualisme, seperti itu. Jadi semakin tinggi tinggi keadaan formalnya, jadi dalam situasi seperti ini kita menggunakan bahasa yang T, jadi kita juga semakin berhati-hati dalam memberikan bahasa yang kita sampaikan, seperti itu. Next. Kemudian ada jenis-jenis bilingualisme. Ada 3 yang di sini. Yang pertama adalah bilingualisme koordinat. Jadi pengertian bilingualisme koordinat ini pemakaian dua bahasa yang sama-sama baik oleh seorang penutur. Misal dia bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik
namun dia juga bisa menggunakan bahasa daerahnya secara baik juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jenis selanjutnya itu ada bilingualisme majemuk. Jadi yang dimaksud dengan bilingualisme majemuk ini kedwibahasawan yang menunjukkan kemampuan berbahasa salah satu bahasa yang lebih baik. Jadi ada yang lebih condong dan itu berdiri sendiri-sendiri seperti itu. Jadi misal dia lebih baik menggunakan bahasa Indonesianya daripada daerahnya sendiri, mungkin seperti contohnya tadi yang dijelaskan oleh Akhi Asbar, jadi dia sudah lama di Malang dan sedikit bahasa daerahnya juga akhirnya dialeknya sudah mulai bercampur dengan dialek Malang seperti itu. Kemudian yang jenis selanjutnya ada bilingualisme subordinat. Nah, jadi bilingualisme subordinat itu saat penutur memakai bahasa ibu, itu dia mencampurnya dengan bahasa keduanya atau sebaliknya. Jadi itu yang dimaksud dengan bilingualisme subordinat. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita singgung apa hubungan diglosia dengan bilingualisme. Nah, ketika diglosia diartikan sebagai adanya pembedaan fungsi atau penggunaan bahasa, nah sedangkan bilingualisme itu dianggap sebagai adanya penggunaan dua bahasa secara bergantian dalam masyarakat. Nah, maka Visman tadi pakar sosiolinguistik yang sudah disinggung oleh Akhi Hasan, ada Visman, itu menggambarkan hubungan diglosia dengan bilingualisme menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bilingualisme tanpa diglosia, diglosia tanpa bilingualisme, bilingualisme dan diglosia kemudian tidak bilingualisme atau tidak diglosia. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita bahas tentang bilingualisme tanpa diglosia. Jadi masyarakat yang bilingualis tapi tidak diglosis, terdapat sejumlah individu yang bilingual, namun mereka tidak membatasi penggunaan bahasa untuk satu situasi dan bahasa yang lain untuk situasi yang lain. Jadi mereka dapat menggunakan bahasa yang manapun untuk situasi dan tujuan apapun seperti itu. Jadi tidak dibedakan saat kita misal dalam acara resmi kita menggunakan bahasa resmi. Nah, kalau bilingualisme tanpa diglosia itu tidak memperhatikan seperti itu. Contohnya ada di masyarakat Belgia yang tinggal di antara Belanda dan Perancis. Di dalam masyarakat itu bahasa Belanda dan Perancis memiliki status yang sama, yaitu menjadi bahasa resmi nasional. Next. Kemudian yang selanjutnya ada diglosia tanpa bilingualisme. Jadi kondisi ini adalah sebuah masyarakat yang biasanya memiliki strata sosial yang sulit dihilangkan, di mana kelompok elit lebih memilih untuk mengisolir diri dari populasi yang lain yang diajak berkomunikasi. Kelompok elit tersebut lebih suka menggunakan bahasa asing yang berstatus tinggi yang digunakan dalam kelompok terbatas. Misal kaum elit dari bangsa Eropa sebelum tahun 1914 sampai 1918 yang lebih menyukai menggunakan bahasa Perancis atau Jerman daripada bahasa setempat. Itu yang dimaksud dengan diglosia tanpa bilingualisme. Kemudian selanjutnya adalah bilingualisme dan diglosia. Jadi di poin ini contohnya adalah kita sendiri, masyarakat Indonesia, di mana kita memiliki bahasa resmi yang disepakati sebagai bahasa nasional. Di samping itu pula kita memiliki bahasa-bahasa lain, bahasa daerah yang bersifat sebagai bahasa yang tidak resmi. Contohnya, contoh lainnya juga ada di negara Arab, mereka memiliki bahasa Arab Amiyah atau pasaran, dan bahasa Arab resmi, Fusha, gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu tidak bilingualisme dan tidak diglosia. Nah, contohnya masyarakat ini
Mungkin dewasa ini kita jarang menemukan masyarakat yang tidak bilingualisme dan tidak diglosis. Biasanya kita temukan dalam masyarakat terpencil atau masyarakat primitif, di mana mereka yang tidak pernah berinteraksi dengan orang lain, jadi mereka juga tidak bisa menggunakan diglosia atau tidak juga bilingualisme, seperti itu. Tapi mungkin jikapun ada, saat masyarakat primitif itu berkolaborasi dengan orang lain, maka mungkin memungkinkan pula terjadinya diglosia dan terjadinya pula bilingualisme seperti itu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, kami ucapkan kepada Ustazah Bella jazakallahu khairan. Oleh karena itu kami sekarang berpindah kepada acara yang kedua, pertanyaan dan tanya jawab. Dan kalau seandainya teman-teman mungkin Review jurnal akhir. Oh iya, Allah astagfirullah. Jurnal yang pertama insya Allah akan direview oleh Syekhuna Ustadz Hasan Syukur. Boleh tafadhal alaik Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Asbarin. Untuk jurnal yang pertama insya Allah akan saya review, yang kedua nanti akan direview oleh Ukhtina Nabila. Untuk jurnal yang pertama ini merupakan jurnal yang diambil dari jurnal atau penelitian yang diambil dari jurnal Al-Izzah, di mana penelitian ini dilakukan oleh Laode Abdul Wahab yang merupakan dosen di jurusan Tarbiyah STAIN Kendari, di mana ada beberapa hal yang akan direview. Yang pertama terkait dengan apa judul jurnal yang dipresentasikan atau judul yang direview. Di sini judul daripada penelitian jurnal itu yaitu fenomena diglosia dalam masyarakat keturunan Arab Empang. Jadi memang kita melihat fenomena diglosia itu sendiri dalam masyarakat. Lalu apa sih yang dicari dalam jurnal tersebut atau tujuan daripada penelitian ini? Pertama, karena memang tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena diglosia dalam masyarakat keturunan Arab Empang. Selain itu pula adalah untuk mengetahui kesadaran dan kesetiaan MK masyarakat keturunan Arab di Empang menggunakan bahasa. Dengan demikian akan dapat diketahui bagaimana tanggung jawab mereka dalam memelihara bahasa itu sendiri, karena memang bahasa perlu juga untuk dipelihara. Yang ketiga, di mana penelitian tersebut dilakukan. Nah, penelitian ini dilakukan di salah satu kecamatan yang ada di Bogor, di mana kecamatan ini atau kelurahan ini disebut Kelurahan Empang. Makanya untuk penelitian ini dilakukan di masyarakat keturunan Arab yang ada di Empang, Bogor. Selanjutnya, siapa subjek penelitiannya dan berapa jumlahnya? Untuk subjeknya adalah anggota masyarakat keturunan Arab. Untuk jumlahnya ini tidak terbatas ya, namun di sini yang dibatasi adalah terkait dengan umurnya. Nah, di sini yang diteliti adalah mereka yang memiliki usia atau rentang usia dari 18 sampai dengan 60 tahun. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan tadi dari beberapa pakar, entah itu Ferguson, Pisman, dan juga Fasol. Nah, yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Dari hasil penelitian oleh Laode Abdul Wahab, di sini di dalam penelitiannya menemukan beberapa fenomena daripada diglosia yang terjadi di masyarakat keturunan Arab Empang. Baik itu yang terjadi yang sesuai dengan teori Ferguson atau sesuai dengan teori Fisman dan juga Fasol. Yang pertama yang sesuai dengan teori Ferguson, karena memang di masyarakat Arab Empang ini terjadi dua ragam bahasa dalam dua ragam variasi bahasa, yaitu T dan R dalam satu rumpun bahasa, yaitu dalam bahasa Arab. Mereka dalam interaksi sering terjadi bahasa ragamnya, yaitu ragam Amiyah dan juga ragam Fusha. Lalu selanjutnya
lalu selanjutnya di sana juga terjadi diglosia yang sesuai dengan pendapat daripada Pisman, di mana ada dua bahasa yang berbeda, di mana ada dua bahasa yang berbeda yang memiliki fungsi yang berbeda pula. Ada dua bahasa, ada Arab, ada Arab dan juga ada Indonesia. Indonesia di sana menduduki kategori dengan ragam variasi T tinggi, sedangkan Arabnya itu mengikuti variasi ragam T R yaitu rendah. Sedangkan menurut pendapat Fasol juga ada dua fenomena yang terjadi di sini, ada double overlapping diglosia dan juga ada double nested diglosia. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya double overlapping diglosia itu merupakan fenomena diglosia di mana terdapat lebih daripada dua bahasa, di mana satu bahasa menduduki ragam T dan bahasa yang lainnya menduduki ragam R. Dan salah satu dari bahasa itu juga ada yang menduduki dua ragam. Contoh di sini di masyarakat Arab Empang ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab dan juga ada bahasa daerah yaitu bahasa Sunda, di mana bahasa Indonesia menduduki variasi tinggi yaitu T, bahasa Arab dan bahasa Sunda menduduki variasi R yaitu rendah. Tapi pada suatu situasi pula bahasa Arab itu menduduki ragam T, sedangkan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda itu menduduki ragam R. Jadi di sini ada satu bahasa yang menduduki dua variasi yaitu bahasa Indonesia. Dia bisa T dan dia juga bisa R. Dan yang selanjutnya adalah ragam pendapat daripada Fasol, yaitu terkait dengan diglosia double nested diglosia, di mana dalam bahasa Amiyah dan juga dalam bahasa daerah yaitu bahasa Sunda, bahasa Amiyah memiliki dua ragam yaitu T dan juga R, yaitu Amiyah Fusha dan Amiyah Arab Fusha dan Arab Amiyah. Dan bahasa Sunda juga memiliki dua, yaitu bahasa Arab halus dan juga bahasa Arab kasar. Makanya di sini termasuk ke dalam fenomena double nested diglosia. Adapun untuk pertanyaan terakhir yaitu terkait dengan apa rekomendasi yang diberikan daripada dalam penelitian tersebut. Rekomendasi yang dapat diajukan bahwa temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka bagi kebijakan bahasa nasional, baik yang menyangkut bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun bahasa asing. Karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlu dikembangkan kerangka baru dalam perencanaan bahasa yang relevan dengan cakrawala permasalahan kedua nasional yang berbasis partisipasi dan kesadaran masyarakat masyarakat akan norma bahasa. Jadi memang ini merupakan merupakan salah satu hal yang direkomendasikan oleh peneliti tersebut, yaitu Laude Abdul Wahab. Mungkin ini review daripada jurnal tersebut. Oke, langsung saja kita sambut Ustazah Nabila. Pada Ustazah. Baik, terima kasih. Saya akan mereview jurnal yang kedua, yakni jurnal dengan judul Diglosia of Bonai Ethnic in Riau Province. Jadi situasi diglosia suku Bonai di Provinsi Riau. Kemudian penelitian ini dilakukan oleh Balai Bahasa Riau, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian apa yang dicari dalam jurnal tersebut? Untuk menentukan dan mendeskripsikan status kediglosian suku Bonai dari segi fungsi, prestis, warisan budaya, pemerolehan, standarisasi, stabilitas, leksikon, dan sistem fonologis. Kemudian di mana penelitian tersebut dilakukan di Provinsi Riau. Siapakah subjek yang menjadi penelitiannya, berapa jumlahnya? Subjek yang menjadi penelitian di jurnal ini adalah suku Bonai, suku yang terasing dan minoritas di Provinsi Riau. Kemudian sampel yang dipakai adalah
jumlahnya 78 orang, ditarik dengan teknik acak bertujuan atau purposive random sampling, seperti itu. Yang kelima, teori apa yang digunakan dalam penelitian tersebut? Teorinya memakai teori deskriptif kualitatif. Jadi mereka mendeskripsikan yang terjadi di lapangan. Kemudian apa hasil penelitiannya? Suku Bonai itu merupakan masyarakat yang diglosis sekaligus bilingualisme. Bahasa Indonesia berperan dan berfungsi sebagai kode H, high atau tinggi, sementara bahasa suku Bonai berperan dan berfungsi sebagai kode L, low atau rendah. Situasi diglosia pada suku Bonai juga mengalami ketirisan karena tidak semua ranah pemakaian bahasa mencapai angka 100%. Untuk kode H atau kode fungsi L hanya dipakai dalam ranah keagamaan yang mencapai persentase sebesar itu. Kemudian apa rekomendasi yang diberikan dalam penelitian tersebut? Peneliti memberikan peluang gambaran berbagai keragaman bahasa yang mempunyai ciri diglosia dimanapun suku bangsa tersebut berada, tetapi lebih beragam jika banyak yang mengkajinya sebagai wawasan kaum intelektual atau penggiat literasi. Itu yang bisa saya sampaikan di review jurnal kedua. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ustazah Bella. Setelah selesai sesi yang pertama, kita pindah ke sesi yang kedua tentang tanya jawab. Jika seandainya mungkin teman-teman ada yang menjanggal di hati antum semuanya tentang materi ini, silahkan tanyakan kepada kami sebagai pemateri pada sore hari ini. Yang pertama, Afwan, kami batasi 3 dulu. Jika selesai, baru kita lanjut ke pertanyaan 4, 5, dan seterusnya. Insya Allah. Baik, kami persilakan kepada audiens yang mau tanya, silakan. Oke, Mbak Nurdiana, silakan Ustazah. Ini Ana punya 2 pertanyaan. Insya Allah pertanyaannya khusus ke Mbak Nabila, tapi kalau yang lain mau jawab silakan, tidak apa. Mbak Nabila tadi menjelaskan tentang bilingualisme, bahwasanya menggunakan 2 bahasa secara bersamaan dalam satu masyarakat. Nah, pertanyaannya, apa bedanya dengan campur kode? Yang mana campur kode itu penutur juga menggunakan 2 bahasa. Jadi, apa bedanya campur kode dengan sendiri? Kemudian yang kedua, mengenai jurnal yang disampaikan oleh Mbak Nabila juga, itu tadi tidak dijelaskan, atau mungkin anak kurang mendengar, itu jika melihat akan definisi yang disampaikan oleh para pakar tadi itu ikut yang mana? Tadi kan jurnalnya Mas Hasan dijelaskan bahwa mengikuti punya Fasol dan juga Ferguson. Kalau punya Mbak Nabila itu jurnalnya ikut yang mana? Apa yang Fisman atau pakar yang lain begitu? Terima kasih. Bisa dipahami ya? Oh, Masya Allah, sangat bisa dipahami. Oke. Yang selanjutnya yang mau bertanya, tafadhal. Mungkin dari Ustazah Alfi. عندك السؤال؟ ما في. طيب تبعت إن شاء الله. الآخر من عندكم سؤال فليتفضل عليكم أن تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dilihat itu Ustadz Asbarin ada yang angkat tangan apa enggak? Soalnya di sini nggak ada itu, nggak ada nampak pun sedikit yang angkat tangan. Ada. Nggak nampak lihat saya. Ada Ukhti Lola. Oh, Ukhti Lola. Silakan Ustazah, fadhal. Bismillah, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, jika seandainya kita pergi ke suatu daerah, lalu kita mempelajari daerah tersebut untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sana, apakah bahasa daerah yang kita pelajari ini menjadi bahasa tingkat tinggi atau tingkat rendah? Oke, insya Allah bisa dipahami. Baik. Yang satu lagi, audiens masih ada kuota untuk penjaringan semua.
Yang mau bertanya? Ana Ustaz. Fadal, Oke, Ustaz Zulkarnain. mau tanya. Oh, Uktina Mukhlisah. Bentar ya, sinyalnya jelek ini. Sebentar. don't belong, yes? Tay, Bismillah. Oh, karena kelamaan kayaknya kita langsung aja ganti atau gimana nih, audiens? Aduh, kok lama kali beliau. Jawab aja deh. Oh, Gitu mah. mungkin kan Mas Zulkarnain mau tanya, silakan yang ketiga terakhir nih untuk kota yang terakhir. Baik, syukran jazilan hafizakumullah Ustaz Asbarin. Amin. Tadi di poin yang prestis ya. Secara bahasa itu saya kurang mengerti apa itu prestis. Prestis apa prestis ya. Jadi di sana kan rata-rata poinnya itu menerangkan tentang ragam tinggi dan ragam rendah suatu bahasa. Nah, apakah suatu keragaman ini juga bersangkutan dengan sikap atau yang saya pernah presentasikan kemarin tentang keramahan, politeness ya. Kan kalau ragam yang tinggi biasanya digunakan oleh ya mereka yang sudah berpendidikan tinggi seperti itu misalkan. Atau yang ragam rendah itu kan seperti kita di desa-desa. Itu menurut yang saya dengar tadi ya. Jadi apakah dalam keragaman tinggi dan rendah ini ada keramahan atau politeness yang pernah saya presentasikan kemarin? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Ustadz Zulkarnain. Oke, karena udah mencukupi kota untuk kita. Yang tadi pertanyaan yang pertama adalah dari Ustazah Nurdiana. Ya, mana tadi pertanyaannya? Aduh, lupa pula. Iya, tadi itu pokoknya. Mana tadi? Ya Allah. Ada yang masih ingat tadi? Nih. Mbak Nurdiana tentang bilingualisme. Apa bedanya sama campur kode? Dan yang kedua adalah untuk jurnal review dari Ustazah Nabila Nailil Amalia tadi itu memakai perspektif siapa? Apakah Ferguson, Fasol, atau Fishman? Baik, terima kasih Mbak Diana atas pertanyaannya. Saya jawab yang kedua dulu untuk review jurnal yang tadi saya sampaikan. Mohon maaf jika belum mencantumkan pakar siapa yang mendasari jurnal tersebut. Setelah saya buka lagi, pakar yang menjadi dasar penelitian tersebut adalah Ferguson. Jadi banyak pendapat-pendapat Ferguson yang disampaikan di jurnal suku Bonai tadi. Kemudian untuk perbedaan antara bilingualisme dan kode switching, campur kode, alih kode, memang campur kode. Okay. Itu berbeda, tapi saya untuk menjelaskannya lebih detail takut zilun mudilun, jadi saya mohon bantuannya kepada Akhinal Asbarin yang selaku lulusan sastra. Apa pula kau bilang? Insyaallah saya coba menjawab sedikit tentang pertanyaan dari Ustazah kita yang Masya Allah Ustazah Nurdiana tentang apa sih bedanya antara campur kode sama bilingualisme. Perbedaan pertama tadi awal-awal saya presentasi sudah saya singgung antara campur kode, bilingualisme sama interferensi. Ini hakikatnya hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan. Pertama, bilingualisme itu adalah ketika orang itu memakai dua bahasa, yang dimana dua bahasa itu dia paham dua-duanya. Misalnya, Anda orang Indonesia, Anda bisa bahasa Indonesia, dan juga bisa bahasa Arab. Tetapi cara penggunaannya itu berbeda. Dan kalau kita lihat lagi, diglosia sama bilingualisme hampir mirip juga, cuman berbeda juga. Kalau misalnya, kalau bilingualisme itu antara Indonesia sama bahasa Arab. Kalau diglosia, antara Indonesia sama Jawa. Jadi, penggunaannya itu tergantung orang yang lawan kita siapa. Sedangkan campur kode
campur kode itu adalah pencampuran suatu bahasa. Ini materi ini dulu seperti ini contohnya, Ustazah Nurdiana. Ane kan dulu ane orang Ambon. Terus nih kadang-kadang ketika ane ngomong itu ada namanya campur kode, itu bahasa Indonesia sama bahasa Ambon. Kadang lah entah baik kosakatanya ataupun dari segi fonologinya pasti tercampur. Bahkan dari Mbak Nabila tadi sama Mas Hasan Syukur itu pasti ada namanya campur kode, yaitu bahasa Indonesia, kadang saya bahasa Jawa, saya bahasa Arab. Contohnya seperti ini, Anda bilang antum, Anda bilang ana, saya, itu kan mencampur kode. Cuman perbedaan yang paling mendasar adalah kalau campur kode itu mencampurkan suatu kode atau bahasa, akan tetapi masih diterima atau tidak dianggap kesalahan dalam berbahasa. Dan ini sebenarnya agak merembet, namanya interferensi. Interferensi adalah ketika orang mencampurkan suatu bahasa, tapi malah itu kesalahan yang nyata dalam dirinya. Misal seperti ini, anak Indonesia ngomong pakai bahasa Arab, bilang kayak gini, akhi, maza. Itu kan bahasa Arab, bahasa Arab, tapi memakai gramatikal bahasa Indonesia, nggak apa-apa, no what. Jadi ini namanya interferensi, campur kode, campur kode, tapi dia memiliki kesalahan dalam gramatikalnya. Jadi seperti itu mungkin perbedaan antara campur kode, bilingualisme, interferensi ataupun pidgin yang kemarin dibahas oleh Ustaz Zulkarnain dan DKK. Gimana Mbak Nurdiana? Apakah ada tanggapan, sanggahan, komentar? Fadhil. Campur kode itu memiliki potensi untuk terdapat kesalahan gitu ya. Sedangkan bilingualisme enggak. Kalau campur kode itu enggak ada kesalahan. Boleh. Jadi kita ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Arab, bahasa Jawa itu, tetapi dia di sana ada kesalahan. Contohnya gini. Terkadang saya bilang ana, antum, bilang pakai mungkin enggak itu kan dia campur kode juga. Enggak, dia bukan campur kode. Intinya campur kode itu campuran antara bahasa Arab, Indonesia atau bahasa Inggris, tapi tidak menyalahi kaidah dalam bahasa tersebut. Namanya campur kode. Kalau interferensi yang tadi itu dia campur tapi dia menyalahi aturan dalam bahasa tersebut. Gimana Bang Nurdiana? Boleh. Entar dulu, Mas Mbak Nurdiana gimana? Atau mungkin gini ya, dua bahasa yang digunakan sekaligus di satu situasi. Misal, suara Anda kurang jelas. Coba matikan dulu punya Mas Asbarin sama Mas. Mungkin begini maksudnya ya, kalau untuk campur kode itu menggunakan dua bahasa dalam satu situasi. Misal seperti yang dicontohkan tadi, menggunakan ana berbicara. Jadi ada dua bahasa yang digunakan dalam situasi saya berbicara sekarang. Sedangkan kalau bilingualisme sendiri, itu mungkin pakai bahasa daerah dulu, setelah itu baru bahasa yang kedua. Iya. Kan sama-sama dua bahasa. Iya, jadi kalau bilingualisme itu dia nggak dicampur, cuman contoh Anda pakai bahasa Indonesia ketika kamu sama orang Indonesia, sama Indonesia kan, tapi ketika Anda ganti ke bahasa Arab, kalau saya sama orang Arab, jadi kan nggak ada campur di sana, campur satu kode. Sedangkan kalau campur kode itu dicampurkan antara satu dengan yang lain, sehingga menjadi campur kode tersebut. Tapi dipahami juga sama lawan tutur kita. Seperti itu Mbak Nurdiana. Gimana? Fahimti? Ya, sudah. Alhamdulillah. Izin menambahkan boleh? Ya, silahkan. Bisa terdengar suaranya? Jelas? Entar, Mas Hasan, mohon maaf sebelumnya, bukannya mau menyalahi, tapi karena masih ada yang lain belum kita bahas, yang ini mungkin ditunda dulu teman-temannya karena Mbak Nurdiana udah paham, udah sepakat, mungkin kita cukupkan dulu. Gimana Mbak Hasan? Soalnya ini apa namanya tadi yang ini kan agak kurang ini ya, agak kurang ini untuk pertanyaan tadi yang diajukan ke Mbak Bella tuh. Memang di sana lebih ke pendapat apa ya, lebih ke
banyak juga yang dipaparkan oleh pendapat daripada Ferguson. Akan tetapi kalau dilihat daripada fokus penelitiannya, ini lebih kepada pendapat daripada Pisman, karena kalau kita ketahui sendiri di sana masyarakat Bonai itu menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa daerahnya itu sendiri, itu bahasa Bonai. Mas Hasan, mohon maaf, Anda potong sebentar. Di grup ada pemberitahuan tentang pembatasan kita berbicara, maka kita mungkin dilanjutkan di grup aja. Iya, Hasan, seperti itu. Oh ya udah. Oke, syukran. Gimana Ustadz Joko, apakah kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dan ketiga atau kita sudah ya Ustadz? Halo? Ya, apa pertanyaan kedua tadi? Oh, yang kedua itu dari Mbak Lola, Ustadz. Apa, Lola? Yang pertama, tadi kata Mbak Lola itu adalah kalau misalnya kita pergi ke satu daerah tersebut dan kita mempelajari bahasa mereka, apakah itu dinamakan dengan diglosia atau gimana tadi Mbak Bella? Mbak Bella pula. Mbak Lola tadi seperti itu atau gimana, Mbak? Lupa sudah. Ya, seperti itu, Ustaz. Apakah bahasa daerah itu menjadi bahasa tinggi atau menjadi bahasa rendah gitu? Saya nambahi ya. Nah, ini saya 20 menit saja. 10 menit nanti untuk absen. Ini sudah jam 16.41, kita selesai jam 17 ya. Jadi tinggal 19 menit insya Allah. Yang pertama ingin saya jelaskan dulu tentang tadi ada istilah bilingualism ya. Ada yang nyebut bilingualism dan code switching. Ya. Itu ada yang nanti akan menampilkan code switching itu, tapi nggak apa-apa saya sedikit nambahkan sedikit aja, nanti lebih detailnya yang grup yang akan membahas code switching ada kan kemarin? Ya. Ada Ustaz. Itu istilah bilingualism, ada multilingualism, itu hanya sebutan istilah. Kalau bilingual dari kata bi itu artinya dua. Jadi ada istilah bilingual. Kalau bilingual itu orang yang bisa berbicara dua bahasa, itu bi. Ada kan bi apa namanya? Bipartiat. Bi apa lagi yang awalnya bi itu. Bi itu artinya dua. Jadi kalau bilingual, you are bilingual. Saya sebut you are a bilingual. Berarti artinya we are a bilingual, kita artinya bisa menguasai dua bahasa. Kalau disebutkan you are trilingual. Trilingual berarti tiga bahasa. You are multilingual. Berarti bisa menguasai lebih dari tiga bahasa. Multilingual. Itu istilah saja. Nah, artinya orang-orang yang bilingual, trilingual, multilingual itu mereka akan seringkali mempraktekkan code switching. Nah, itu. Jadi code switching itu satu kondisi di mana memang yang bersangkutan bisa berbicara lebih dari dua bahasa. Ya kan? Contohnya begini, contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya bersyukur pertama kali kepada Allah karena atas ridhonya Allah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita untuk bisa hadir di dalam acara ini, acara yang penting ini. Nanti apabila ada kekurangan yang dirasakan oleh Bapak Ibu, kulo sebagai manusia biasa nanti nyuwun ngapunten ingkang agung. Nyuwun ngapunten ingkang agung. Ini yang orang-orang Jawa paham. Ada orang dari Jawa enggak ini? Yang dari Jawa angkat tangan yang dari Jawa. Ada enggak? Kalau biar bisa memahami. Kalau saya sebutkan menawi wonten kelepatan, yang Jawa siapa? Coba nyebutkan. Masa ganda yang Jawa?
Saya Jawa, paham? Idaul Jannah Jawa ya. Ya. Nah, kemudian saya tutup dengan mengatakan menawi wonten kelinta klimtunipun penggalih ya. Kula sak derma nglampahi nggih. Kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Mbok saminten keleleken klopo cekap semanten atur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan praktek 3 bahasa. Di depan saya menggunakan bahasa Arab. Kemudian dilanjutkan dengan pemakaian bahasa Indonesia. Ditutup dengan bahasa Jawa. Ini disebut dengan code switching. Tapi code switching sendiri dibagi-bagi, tujuannya macam-macam. Nanti dibahas itu ada. Satu itu ya. Kemudian tadi bicara diglosia. Diglosia itu ada 2 bahasa. Di mana yang satu itu dianggap, yang menganggap siapa? Masyarakat itu dianggap sebagai bahasa yang low, bahasa yang lebih rendah. Apanya? Statusnya, ya kan? Bahasa yang mungkin dianggap dipakai oleh kaum minoritas, kaum miskin, ya, kaum yang tidak pinter. Nah, sosial ininya, identitinya yang seringkali ditancapkan di situ dibanding dengan yang high. Jadi ada high, ada yang low. Nah, kalau dibandingkan misalkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah, ya bahasa Indonesia dianggap yang high. Itu tapi enggak pandangan ini tidak. Kemudian kenapa orang bahasa tradisional itu lebih rendah? Sekarang mungkin beda situasinya itu. Apakah selalu sosial statusnya lebih rendah? Bisa jadi tidak. Tapi karena apa? Contoh ya. Contoh ketika saya di Australia dulu, bahasa Inggrisnya dia, bahasa Inggrisnya Australia, itu dianggap high. Lah bahasa lain yang ada di sana itu low, bahasa apapun dianggap low. Nah itu bicara diglosia sebenarnya intinya cuma itu. Nah tadi ada pertanyaan kalau gimana tadi? Siapa tadi? Dinaul? Mbak Lola. Lola. Kalau kemana tadi? Lupa saya. Gimana tuh? Kalau kita mempelajari bahasa daerah yang ingin kita kunjungi, apakah bahasa itu yang ketika kita tiba di sana, kita berbicara dengan orang-orang di sana, apakah bahasa yang kita gunakan menjadi bahasa yang tinggi atau yang rendah? Bahasa yang dipelajari itu? Ya. Tergantung, bisa tinggi, bisa rendah. Kalau Lola sekarang ke Australia, ya misalkan belajar bahasa Inggris di sana, 3 bulan bisa, ya kan? Nah, itu bahasa Inggris menjadi apa namanya high language dibanding dengan bahasa lokal kita atau bahasa Indonesia kita. Orang Australia tetap akan mengatakan that English is more prestigious than your language. Jadi bahasa Inggris di Australia memiliki standar memiliki level yang high dibanding yang bahasa kita. Itu yang kondisinya memang kalau kita ke sana. Yang kondisi kedua, misalkan ada nggak yang asal dari Jawa Timur? Nggak ada ya? Ada Ustaz, saya asal Jawa Timur. Mana Mukhlisah? Tuban, dari Tuban. Oh, Tuban. Kalian sudah pernah ke Gunung Bromo nggak? Saya nanya semua ini. Pernah nggak ke Gunung Bromo? Pernah Ustaz. Kering. Udah 5 kali Ustaz. Belum. Oh, Asbarin udah pernah ke sana? Udah 5 kali Ustaz. Ngapain di sana? Jalan-jalan Ustaz. Masjid Ustaz. Oh, udah 5 kali ya? Iya Ustaz, alhamdulillah. Nah, di Gunung Bromo itu ada bahasa orang daerah situ, namanya bahasa apa? Nggak tahu Ustaz, bahasanya namanya apa. Wah, 5 kali nggak tahu bahasa sana ya? Soalnya di sana tuh hanya
foto doang Ustaz, nggak mikirkan itu. Di sana itu ada bahasa suku Bromo, namanya bahasa Tengger, suku Tengger, ya kan? Agama yang dianut di sana banyak Hindunya. Lah kalau Lola tadi bertanya, kalau saya ke sana, apakah bahasa yang saya pakai itu bahasa L atau H? Lah kalau ke sana belajar bahasa Tengger, ya berarti bahasa Tenggernya menjadi bahasa L, low language. Jadi tergantung bahasa apa yang kita pelajari, gitu kan? Nah, apakah manfaat? Ya manfaat. Misalkan saya mau melakukan penelitian di Bromo, di Tengger sana, dan bahasa yang saya teliti itu bahasa Tengger, maka ya mau nggak mau saya harus belajar bahasa Tengger supaya penelitian saya itu bisa maksimal hasilnya, kan gitu. Nah, ada yang perlu ditanyakan lagi, satu lagi sebelum saya absen terus selesai ini. Apa namanya, grup anggota grupnya Asbarin tadi siapa yang cewek tadi? Nabila Ustaz. Bila, mana Bila? Keluar. Nabila di. Halo Ustaz. Nggak ada Bila. Saya Ustaz. Oh iya. Bila di mana Bila? Di Lumajang. Oh Lumajang. Lu tak tanya, nggak ada yang jawab. Ada yang Jawa Timur nggak ada. Loh, saya... Lumajang kan tempatnya Nabila itu, iya, Bromo Ustaz. itu. Muwedeng ae. Kayak nggak ngerti bahasa Malang ya. Iya wis. Ada yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Ustadz mau nanya Ustadz. Iya silakan, Mukhliso. Mukhliso. Iya Mukhliso. Tadi kan dijelaskan tentang diglosia tanpa bilingualisme. Apakah misalkan yang di Pare itu mereka termasuk, kan mereka ngobrolnya pakai bahasa Inggris gitu Ustaz. Jadi apakah ini termasuk diglosia tanpa bilingualisme apa enggak? Seperti yang kita di Aroyah di Sukabumi, kita belajar bahasa Arab dan kita lebih ke bahasa Arab daripada bahasa Indonesia kayak gitu Ustaz. Apakah ini termasuk diglosia tanpa bilingualisme apa enggak? Loh, kalau diglosia itu sebentar, sebetulnya kasusnya itu agak sedikit beda. Tapi hampir terjadi. Gini, diglosia itu juga hampir bisa dikatakan orang yang diglosia. Situasi diglosia itu orang-orangnya ya bilingualism, ya bisa trilingual, bisa multi. Nah gitu. Jadi kalau apakah kita sekarang berada di Jawa, orang kita ya, Asbarin dari Ambon, berapa bahasa yang bisa dikuasai di sana? Bahasa Ambon, terus bahasa apa tadi? Bahasa Buton, sama bahasa Seram. 3 Ustaz. 3 bahasa. Ya kan? Mukhliso, ada berapa bahasa yang dikuasai? Apa ya? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sama bahasa Arab. Ya. 3. Kemudian Nabila dari Lumajang, berapa bahasa dikuasai? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab lagi belajar Ustaz. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia. 3. Iya, 3 kan? Ibnu Hafiz, mana Hafiz ini? Tak kelihatan nih kameranya. Berapa bahasa yang bisa? Arab, Melayu, terus Sunda bisa dikit-dikit sih. Kalau Melayu itu bahasa apa? Kamu dari mana asalnya, Hafiz? Jambi. Oh, Melayu itu beda dari bahasa Indonesia? Beda dikit gitu, Dut. Oh, gitu ya. Mutiara yang hilang, berapa bahasa yang dipakai? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, little. Little. Loh, kok little? Sedang belajar. Kamu mana aslinya, Mutiara? Malang, Ustadz. Loh, Malang mana? Singosari. Walah. Ngono tak takon gak ngacung belas hari. Udah, Ustadz. Nah, kita orang Indonesia ini diuntungkan karena kita mampu berbicara lebih dari 2 bahasa. Minimal 2 bahasa.
bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita ini diglosik. We are a diglosik people. Kita bisa with diglosik and bilingual people because we can speak more than 2 languages. Ya kan? Nah, artinya kalau begitu apa bilingual? Ya pasti bilingual. Jadi bilingual kan sebutan saja. Are you a bilingual? Yes, I'm bilingual. Saya memang bilingual. Asbarin bisa ngomong 7 bahasa. Tadi bahasa Jin kan belum disebutkan sama Asbarin. Ya kan? Nah, itu kan multilingual itu malahan. Nah, itu hanya sebutan istilah saja, nggak ada masalah. Gitu, mana tadi? Lola. Ya. Ya. Terakhir, ada nggak? Kalau sudah tidak ada, tak absen. Insya Allah sampun Ustaz. Sudah ya? Nggih. Oke, saya absen dulu, Rek. Ya. Yang pertama, mutiara yang hilang mana? Hadir Ustaz. Mutiara Malang. Malang mana, Duk? Singosari. Oh, Singosari. Oke. Titi Mulyanti. Titi? Nggak ada ya? Hadir Ustaz. Mana Titi? Hadir Ustaz. Oh, ini. Kamu kok tidur saja? Oke. Tidak Ustaz. Enggak ya. Nabila ada. Alfi. Hadir Ustaz. Mana Alfi? Nggak kelihatan. Hadir. Oh ya, Alfi. Di mana Alfi? Di Kediri Ustaz. Kediri. Hasan, syukur ada. Muhammad Al-Farabi. Hadir. Mana Al-Farabi? Hadir. Saya Ustaz. Oh ya, oke. Bella. Bella Dewi Noviana. Ada Bella? Nggak ada ya? Bel? Oh, nggak ada. Asbarin ada. Nur Diana? Hadir Ustaz. Ya, oke. Hima ada. Fadilah Al-Azmi. Hadir Ustaz. Oh ya. Fadilah di mana? Riau Ustaz. Oh, di Riau ya. Iya, iya. Saya kepingin ke Riau itu. Datang lagi sini Ustaz. Main-main. Untuk urusan apa ke sana, Li? Main ya, gah. Jalan-jalan maksudnya Ustaz. Jalan-jalan. Insya Allah. Ibnu Hafiz ada. Naufal Fikri. Present, Ustaz. Present. Ya. Ahmad Zul Kornain. I'm here, sir. Hadir. Ya. Mana, Mat? Kamu di mana, Mat? Lagi di Malang sekarang, Ustaz. Asli Probolinggo. Oh iya, ya. Dia kan, Ahmad ini wajahnya seger ya. Akan pelem ini. Mangan rawon, Ustaz. Rawon ya. Darul Jalal. Hadir Ustaz. Oke. Hadir. Afik Muhammad. Hadir Ustaz. Hadir. Muhammad Afik. Mana Afik? Afik di mana Afik? Di Malang Ustaz. Di Malang ya. Oke. Lola. Oh ada ya tadi. Ya sorry. Nidaul Jannah tadi ada ya. Ada Ustaz. Hadir. Oh Mimi cucu. Jangan aja Mimi cucu dulu. Anaknya di Mimi dulu. Mukhlisoh sudah. Oke. Ini coba Bella tadi ada nggak Bella? Ada Ustaz. Hadir. Lagi berobat. Hadir. Oh berobat. Sakit apa Bella? Lagi di jalan. Oh lagi di jalan. Ngapain? Berobat. Nggak kuliah? Oh berobat. Kemarin sepertinya tidak enak badan, Ustaz. Oh gitu. Oh ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Amin. Baik, Is, terima kasih. Diskusinya sangat semangat, saya senang. Nanti kita tunggu berikutnya. Siapa yang tampil untuk kelompok berikutnya? Nabila sudah ya? Sudah Ustaz. Mbak Bella Ustaz yang kedua. Yang selanjutnya. Siapa? Hafiz, Mbak Bella. sama Fikri Ustaz. Oh, Bella sama Fitri. Baiklah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Hafiz. Mana Hafiz?